Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan mempresentasikan tentang regresi linear berganda. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Frida Aluyah NIM 3419122, Muhammad Ulil Albab dengan NIM 3419114, Rudi Abidin NIM 3419133, dan Saiful dengan NIM 3419131. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Perbedaannya pada dasarnya, regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Skala data yang dimaksud di atas adalah pada semua variabel, terutama variabel terkait. Pada regresi linear, tidak menutup kemungkinan digunakannya data dummy pada variabel bebas, yaitu pada regresi linear dengan dummy. Adapun rumus dari regresi linear ini adalah Y sama dengan alpha plus beta 1 X2 plus beta 2 X2 plus beta N Xn plus E, di mana Y merupakan variabel terkait atau variabel respons, dan X merupakan variabel bebas atau variabel prediktor, alpha merupakan konstanta, dan beta adalah slope atau coefficient estimate. Pertama, normalitas residual. Residual itu adalah beda antara Y dengan Y prediksi, di mana Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi adalah Y dari hasil persamaan regresi yang dibuat. Sehingga residual dibangun dengan rumus Y min Y prediksi. Asumsi ini pada regresi linear berganda adalah pada residualnya, bukan data per variabel. Uji asumsi tersebut dapat diuji dengan ragam metode, diantaranya adalah uji Shapiro, Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Shapiro-Fresia, Jalke-Berra, Skenes-Kurtosis test, dan lainnya. Kedua, non-outlier. Outlier disebut dengan data pensilan atau data yang nilainya ekstrim daripada yang lain. Batasan outlier atau tidak bisa dilihat dari nilai absolut Staden residual. Jika absolut Staden TZ residual lebih dari 3, maka sampel atau observasi yang dimaksud menjadi outlier. Ketiga, ada homoskedastisitas. Sebuah kondisi di mana varias dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, varias dari error bersifat identik untuk setiap pengamatan. Kebalikan dari homoskedastisitas adalah heteroskedastisitas. Model regresi linear yang baik merupakan model yang bebas dari kondisi heteroskedastisitas. Dan untuk menguji homoskedastisitas pada regresi linear, dapat digunakan uji diantaranya adalah Gleiser, uji Park, uji White, Spearman, heteroskedastisitas, dan lainnya. Keempat, ada non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan di mana terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam suatu model. Dinyatakan ada interkorelasi, yakni jika korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi linear berganda lebih dari 0,8, beberapa pakar menggunakan batasan lebih dari 0,9. Cara lain yaitu yang lebih objektif, yakni dengan menggunakan nilai variance inflating factor atau bisa disingkat menjadi VIF dan tolerance.
Dikatakan ada multikolinearitas jika nilai kurang dari 0,01. Berdasar penjelasan di atas, asumsi ini hanya ada dalam regresi linear berganda dan tidak pada regresi linear sederhana. Sebabnya adalah regresi linear berganda ada lebih dari satu variabel bebas, sedangkan regresi linear sederhana hanya ada satu variabel bebas. Kesalahan persepsi tentang asumsi regresi linear berganda. Ada beberapa kesalahan klasik yang sering terjadi pada para peneliti yang masih awal belajar untuk meneliti, terutama yang masih awal berkenalan dengan regresi linear, yaitu lebih dahulu melakukan uji asumsi klasik baru kemudian melakukan uji regresi linear. Seharusnya dari sekian banyak asumsi yang ada dalam regresi linear berganda, hanya asumsi linearitas yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan uji linearitas regresi hanya dilakukan jika tujuan dari dibuatnya model regresi adalah untuk membentuk model terbaik. Sedangkan jika tujuannya untuk sekedar menjauh hipotesis, maka asumsi linearitas ini bisa diabaikan. Asumsi multikolinearitas bisa dilakukan sebelum uji regresi, sebab yang digunakan adalah data per variabel, sedangkan asumsi yang lainnya haruslah setelah dilakukan uji regresi. Alasannya adalah uji normalitas, outlier, homoskedastisitas, dan autokorelasi menggunakan nilai error atau residual sebagai parameternya. Software regresi linear berganda seperti yang sudah saya bahas di awal, bahwasanya membuat berbagai jenis artikel yang menggunakan berbagai software, maka kesimpulannya adalah banyak sekali yang digunakan. Contoh regresi linear. Salah satu contoh penelitian yang menggunakan analisis regresi linear adalah penelitian dengan judul pengaruh NPM dan size terhadap return saham. Untuk contoh penelitian ini sudah dijelaskan secara rinci dalam artikel tentang contoh penelitian bisnis dengan regresi linear. Berdasarkan contoh di atas, semua variabel berskala data internal atau rasio. Dengan kata lain, data yang digunakan adalah data kuantitatif atau numerics. Dalam contoh tersebut juga dijelaskan bahwasanya variabel bebas atau prediktor adalah lebih dari satu. Jika Anda ingin melihat contoh data atau data fiktif dan output hasil penguji regresi linear, Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.